apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar bersama Pak Rian Rio di channel Rian Rio Official. Mari kita belajar cara untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Simak ya penjelasan materinya berikut ini. Gramatik muatan bahasa Indonesia ini ada di KD 3.1 dan 4.1. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan dijelaskan sebagai berikut. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok biasanya ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau bisa juga awal dan akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Untuk kelas 4, biasanya gagasan pokok ada di awal paragraf untuk di awal-awal pembelajaran kali ini. Sedangkan untuk kedepannya bisa dibahas, bisa ditemukan di awal, akhir, atau bisa juga di awal atau akhir, tergantung kedalaman atau penjelasannya yang lebih rinci. Intinya, gagasan pokok adalah inti atau hal yang paling penting dalam suatu paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah yang menguraikan gagasan pokok atau tambahan atau penjelasannya. Jadi, gagasan pokok inti, sedangkan gagasan pendukung adalah penjelasan. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Pertama, baca teks atau tulisan dengan cermat. Jangan terburu-buru ya, tapi baca baik-baik. Kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, kalimat utama itu adalah gagasan pokoknya, sedangkan yang menjelaskannya adalah gagasan pendukung. Contoh, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Di warna hijau itu adalah kalimat utamanya, inti atau yang paling pentingnya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia, sedangkan yang lainnya merupakan yang menjelaskan tentang batik. Maka kalimat utama itu bisa disebut dengan gagasan pokok. Sedangkan yang warna biru ini adalah kalimat penjelasnya. Kenapa? Mengapa demikian? Karena dari kata batik itu dijelaskan tentang kain batik, caranya melukis batik, kemudian asal dari batik, perkembangannya batik, dan batik di luar Pulau Jawa. Ini adalah penjelasan dari kata batik dan kalimat batik merupakan kain tradisional Indonesia. Jadi dapat disimpulkan dari teks atau paragraf tadi, gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Sedangkan yang biru ini adalah
gagasan pendukung. Yang pertamanya, cara membuat batiknya. Keduanya, tempat asal batik, kain batik. Ketiganya, persebaran kain batik. Ini semua adalah mendukung dari kalimat utamanya, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Tantangan hari ini, tulis paragraf di bawah ini dan tentukanlah gagasan pokok dan gagasan penjelasnya. Boleh setelah ditulis, digaris bawahi, atau ditulis kembali mana gagasan pokok dan mana gagasan penjelas. Gagasan penjelas pertama, kedua, dan ketiganya. Terima kasih. Selamat belajar anak-anakku semuanya. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita semuanya dan kelancaran dalam belajar. Dari sekarang sampai seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.